Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi Agib Alvando dari kelas 1A D3 Perawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya mendapat kesempatan lagi untuk menjelaskan tentang sistem perkemihan. Di sini sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan yaitu terdiri dari yang pertama itu ada 2 ginjal yang menghasilkan urin, dan yang kedua ada 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau yang disebut dengan kandung kemih. Yang ketiga ada 1 vesika urinaria yaitu tempat urin dikumpulkan, dan ada yang keempat yaitu 1 uretra urin yang dikeluarkan dari vesika urinaria atau yang disebut dengan atau yang disebut dengan urania. Selanjutnya saya menjelaskan satu persatu, yaitu pertama ada ginjal atau ren. Di sini ginjal terletak pada dinding posterior di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata thoracalis ke-12 sampai vertebrata lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dextra yang besar. Yang kedua, saya menjelaskan fungsi ginjal. Di sini fungsi ginjal adalah memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun dan mempertahankan suasana keseimbangan cairan dan mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa di cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Yang ketiga yaitu ada fascia renalis. Fascia renalis sendiri terdiri dari yang pertama fascia atau fascia renalis dan jaringan lemak perineral, dan kapsula yang sebenarnya atau kapsula fibrosa ini meliputi dan melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Yang keempat itu ada struktur ginjal. Di sini setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap. Medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Di sini bagian medula berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renalis. Puncak kerucut terjadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papilla renalis. Di sini ada hilum, yaitu merupakan pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Itulah dari fungsi dari pelvis renalis, dan terbagi menjadi 2 atau 3 calyces renalis majors yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyces renalis minores. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron ini terdiri dari glomerulus, tumbulus proximal, ansa Henle, tumbulus distal, dan tumbulus urinarius. Yang kelima ini saya jelaskan proses pembentukan urin. Di tahap pembentukan urin, yang itu pertama adalah ada proses filtrasi di glomerulus, yaitu terjadinya penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain. Diteruskan ke tumbulus ginjal. Cairan yang tersaring disebut dengan filtrat glomerulus. Yang kedua ada proses reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Proses ini terjadi secara pasif
atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan ke papilla renalis. Nah, selanjutnya ada proses sekresi. Di sini sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis, selanjutnya diteruskan ke luar. Yang keenam adalah di sini saya menjelaskan pendarahan. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dari arteri renalis. Arteri ini berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri interlubonaris, kemudian menjadi arteri aorta. Di sini arteri interlubonaris yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi arterie afferente glomerulus yang masuk ke glomerulus. Kapiler darah yang meninggalkan glomerulus disebut arterie efferente glomerulus, yang kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Selanjutnya ada lagi persarafan ginjal. Di sini di persarafan ginjal mendapatkan persarafan dari flectus renalis atau yang disebut dengan vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk dengan ginjal. Dan selanjutnya itu ada ureter. Di sini ureter terdiri dari dua saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjang dari ureter tersebut kurang lebih 25 sampai 34 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Di sini lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Di sini di dalam kandung kemih ada lapisan di sini di lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu disebut dengan jaringan fibrosa, dan ada lapisan jaringan lapisan tengah lapisan otot polos maksud saya. Dan yang ketiga itu selanjutnya ada lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Dan selanjutnya ada vesika urinaria atau yang disebut dengan kandung kemih. Di sini vesika urinaria bertugas sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi, letaknya di belakang simfisis pubis di rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengepis seperti bola karet. Dan yang 10 ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm, terdiri dari uretra pras prostatica, uretra pras membranosa, dan uretra pras spongiosa. Dan di sini ada uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. Yang terakhir itu adalah urin. Urin itu adalah hasil dari proses dari perkemihan itu sendiri, yaitu di sini sifat fisik air kemih, misalnya jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari masukan intake cairan dan faktor lainnya. Warna bening, kuning, muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Itu tergantung dari seperti apa kita setiap harinya, misalkan banyak minum atau gimana, atau aktivitas lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem perkemihan. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.